Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak 5 Ibnu Rushd. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya nak, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sudah 4 hari kita libur, bukan berarti anak-anak tidak semangat lagi untuk belajar ya. Nah, sekarang sudah hari Senin, berarti anak-anak harus semangat belajarnya kembali. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini yaitu tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih, serta pembelajaran kelima. Muatan imtak pembelajaran hari ini yaitu Al-Quran Surat Al-Infitar ayat ke-7. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak mampu menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep, dan anak-anak mampu menjelaskan pernafasan dada dan pernafasan perut. Peta konsep atau peta pikiran. Peta konsep adalah cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram. Bagaimana cara memperoleh informasi dalam teks yang ditulis dalam bentuk peta konsep? Nah, yang pertama, kita dapat menggunakan adik Simba untuk memperoleh informasi dalam teks yang ditulis kembali dalam bentuk peta konsep. Kemudian, informasi yang terdapat dalam teks dapat kita petakan berdasarkan urutan peristiwa, yaitu berupa peta konsep. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, kata tanya adik Simba kita gunakan untuk memperoleh informasi dalam teks. Contohnya, apa? Apa itu bisa kita pakai untuk nama-nama benda, sebab akibat, judul ataupun tema. Di mana itu tempat atau latar, kapan itu menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa, siapa itu menanyakan tokoh utama dan tokoh pendukung, mengapa menanyakan alasan atau masalah dalam teks, bagaimana cara membuat proses atau urutan pendapat ataupun sikap yang ada di dalam teks, serta berapa itu menanyakan jumlah atau banyak benda. Nah, bagaimana bentuk dari sebuah peta pikiran? Nah, kita lihat gambar berikut. Suatu cara menyajikan informasi yang kita peroleh dari teks dalam bentuk diagram, disebut juga cara mencatat kreatif. Nah, seperti ini ya nak, lihat gambarnya ada bagan, di sini ada judul, terus ditanya apa, siapa, mengapa, dan bagaimana. Bisa jadi kalimat tanya yang lain, tetapi bentuknya seperti bentuk diagram. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran IPA, lanjutan dari pernapasan kemarin. Nah, sekarang kita bahas pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi, pada manusia itu dibedakan antara pernapasan dada dan pernapasan perut. Pernapasan dada dan perut merupakan bagian dari sistem pernapasan manusia yang bekerja dengan proses kompleks. Perbedaan pernapasan dada dan perut yang utama adalah organ yang terlibat dalam proses pemasukan udara ke dalam tubuh atau disebut juga dengan inspirasi, dan pengeluaran udara keluar tubuh atau disebut juga dengan ekspirasi. Pernapasan dada dilakukan dengan melibatkan otot antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan diafragma yang membatasi rongga perut dan rongga dada. Nah, di sini Ananda garis bawahi ya, apa perbedaan yang paling mendasar antara pernapasan dada dengan pernapasan perut. Nah, kita lanjutkan. Pada pernapasan dada, proses inspirasi terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar, dan tekanan udara di dalam rongga dada mengecil, sehingga udara luar masuk ke dalam paru-paru. Proses ekspirasi, yaitu pada pernafasan dada, terjadi karena otot antar tulang rusuk relaksasi, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, serta tekanan udara di dalam rongga dada menjadi besar, sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Nah, pada pernafasan perut,
Proses inspirasi terjadi karena diafragma berkontraksi, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar, sehingga udara masuk ke paru-paru. Sedangkan proses ekspirasi pada pernafasan perut terjadi karena diafragma relaksasi, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, sehingga udara keluar dari paru-paru. Nah, sampai di sini paham? Kalau belum paham, kita lanjutkan. Nah, dari bagian berikut, pernafasan dada dan pernafasan perut, anak-anak bisa membedakannya. Apa perbedaan pernafasan dada dan pernafasan perut? Bagaimana proses ekspirasi pada pernafasan perut? Serta bagaimana proses inspirasi pada pernafasan perut? Dan dengan pernafasan dada juga. Anak-anak baca dengan baik atau masukkan ke dalam catatannya beda antara pernafasan dada dengan pernafasan perut. Oke? Ekspirasi dan inspirasi pernafasan dada. Nah, dari gambar ini anak-anak bisa melihat perbedaan antara inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi, lihat ada rongga dadanya atau lihat di diafragmanya. Diafragma itu paling bagian bawah, yaitu pembatas antara rongga dada dengan rongga perut ya. Nah, lihat di situ bagaimana bentuk inspirasi dan bagaimana bentuknya ekspirasi. Nah, ini adalah fase inspirasi pernafasan dada. Maksudnya apa? Cara udara itu masuk ke dalam paru-paru kita atau disebut juga dengan pernafasan dada. Caranya yang pertama adalah otot antar tulang rusuk berkontraksi, kemudian rusuk terangkat dan paru-paru mengembang, serta tekanan udara dalam paru-paru menjadi lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar, sehingga udara luar masuk ke paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan inspirasi pernafasan dada. Nah, bagaimana dengan ekspirasi pernafasan dada? Ingat kalau ins itu masuk sedangkan eks adalah keluar. Fase ekspirasi pernafasan dada dimulai dari otot antar tulang rusuk relaksasi, kemudian tulang rusuknya menurun, paru-paru menyusut, serta tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara luar, sehingga udara keluar dari paru-paru. Ekspirasi dan inspirasi pernapasan perut. Nah, tadi kan inspirasi dan ekspirasi pernapasan dada ya. Nah, sekarang pernapasan perut. Nah, pada fase inspirasi pernafasan perut, fasenya adalah yang pertama, sekat rongga dada atau disebut juga dengan diafragma itu berkontraksi. Posisi dari melengkung menjadi mendatar. Kemudian paru-parunya mengembang. Tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan tekanan udara luar dan udara pun masuk. Nah, bagaimana dengan fase ekspirasi pernafasan perut? Nah, ekspirasi berarti keluar ya, Nak. Otot diafragma yang pertama relaksasi, dia sedang relaksasi, kemudian posisi dari mendatar kembali melengkung. Kemudian paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan tekanan udara luar, serta udara keluar dari paru-paru. Ini fase dari ekspirasi pernapasan perut. Nah, untuk lebih lengkap lagi, anak-anak bisa melihat video ini dengan benar ya, dan cermati baik-baik bagaimana fase antara proses inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada maupun pada pernafasan perut. Oke, perhatikan dengan baik ya. Well, people, tahu gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan perut. Jelasin dong, people, apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut.
sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. Nah, setelah melihat video tadi, anak-anak bisa lebih paham ya bagaimana perbedaan atau bagaimana proses antara inspirasi dan ekspirasi pada pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, sekarang waktunya anak-anak latihan. Silahkan anak-anak kerjakan tugas di bawah ini dengan menggunakan buku latihan serta tulisan yang baik dan benar. Terima kasih anak-anak perhatiannya. Selamat mengerjakan tugas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.